yang luar negeri. Oke, yang luar negeri silahkan teman-teman, terutama pekerja yang dari luar negeri, silahkan teman-teman tanyakan dulu ke agennya, agen yang bawa teman-teman yang ada di luar negeri untuk jadwalnya ya, atau ya biasanya kan antara bulan 7 atau bulan 8 kita masih belum tahu, soalnya untuk jadwal itu bukan kita yang menghandle, kita cuman bagian di depan ya, garda terdepan. Itu ada bagiannya sendiri untuk tahu tanggal berapa saja penerbangan internasional. Yang penting teman-teman tetap, misalkan sudah beli tiket untuk bulan 7 atau bulan 8, itu buat patokan aja dulu. Nanti begitu bulan 7 atau bulan 8 kurang 1 minggu atau kurang 2 minggu, silahkan teman-teman tanyakan ke agennya jadi apa tidak gitu, atau bisa konfirmasi ke maskapainya. Biasanya bersedia kok, kalau maskapai internasional itu gampang sebenarnya, dia itu lebih gampang diajak komunikasi ya, beda lah. Kalau internasional itu pasti ya menghargai, satu orang pengguna jasa pasti dihargai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini saya update ya, sudah lama nggak update video. Ini tentang peraturan terbaru tanggal 8 Juni ya. Peraturan yang sebelumnya kan berfungsi untuk petugas yang termasuk 11 kategori dari pemerintah. Yang sekarang sudah bebas dan untuk umum, dan sudah terbukti kemarin terakhir tanggal 14 kalau tidak salah ya, itu antriannya membludak mulai subuh sampai jam 10-11an, antriannya panjang. Oke, tak bacakan dulu persyaratannya ya. Persyaratan penerbangan setelah tanggal 8 Juni 2020 ya, antara lain persyaratannya, aku bawa teks, tulisanku elek. Oke. 1. Wajib mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan. Yang nomor 2, membawa identitas, bisa KTP, ID card, atau yang masih di bawah umur bisa menggunakan akte atau KK ya. Terus yang ketiga, surat keterangan hasil rapid test atau PCR. Dan yang nomor 4, surat bebas influenza bagi yang tidak ada PCR atau rapid test. Terus yang nomor 5, unduh dan aktifkan aplikasi Peduli Lindungi. Kalau di Android bisa di-download di Google Play Store. Oke, tak jelaskan dulu ya. Ini ada video kemarin kemarin ya, tanggalnya aku lupa. Itu ada kedatangan dari Malaysia Airlines. Bukan umum loh ya, ini masih istilahnya itu apa ya ngandani ini ya. Secara gampangannya tukar guling. Jadi warga yang ada di Malaysia, warga Indonesia yang di Malaysia dipulangkan, terus kemudian ditukar dengan warga Malaysia yang ada di Indonesia untuk dikembalikan ke Malaysia. Ada videonya ini ya. Di situ saya kebagian tugas untuk apa ya istilahnya ya, cuman jaga pintu, terus kemudian ya dokumentasi. Dan kebanyakan mereka itu dari luar
Jawa. Jadi ketika datang mereka tetap dilakukan tes. Jadi datangnya itu awalnya jam 2, diundur jadi jam setengah 3, baru landing. Dari jam 3 sampai jam setengah 7 malam baru bisa dikeluarkan. Berhubung dari luar Jawa, dari pemerintah Pemprov Jatim itu diarahkan ke kantor imigrasi sama kantor dinas ketenagakerjaan Jatim yang ada di Balongsari, Surabaya. Situ mungkin dikarantina entah seperti apa saya kurang tahu. Yang jelas Riku kenapa? Iki sing 47 penumpang. Kenapa? Kok bisa terlantar? Di luar provinsi Jatim. Oh, terus iki solusinya? Solusinya sedang didata sama orang Disnaker, nanti langsung akan dihubungi ke masing-masing provinsinya biar mereka ada tindakan untuk pemulangan. Oh, setelah ayo mulai lah. Yang Malaysia itu ada lagi. Kemarin saya pulang dinas malam itu saya sempat ya lihat ramenya, Masya Allah. Ya alhamdulillah sudah kembali ramai lagi penerbangan dari domestik ya. Kalau internasional belum ada info maksudnya, tapi yang domestik alhamdulillah sudah mulai berangsur-angsur rame. Tapi ya tetap pakai prosedur protokol kesehatan dan juga persyaratan ini. Jadi mulai jam 4 itu sudah mulai rame. Tapi saya cuma bisa ngambil gambarnya yang seperti video ini. Itu cuma berapa detik ya saya ambil gambar. Soalnya waktunya mepet, saya juga harus evaluasi juga. Dan intinya untuk yang domestik semua sudah tersedia. Tinggal teman-teman nanti cek lagi di maskapainya masing-masing ya. Untuk yang persyaratannya terus yang ketiga surat keterangan hasil rapid test PCR. Untuk yang nomor 3 ini surat keterangan hasil rapid test atau PCR ini di bandara ada ya. Alhamdulillah sudah dibuka lagi, tepatnya di parkiran lurusnya Anjungan. Nanti ada di video ini, tapi saya cuma lewat saja karena ya keburu pulang sih. Besok lah kalau ada waktu lagi tak coba main ke sana, tanya yang lebih jelas. Infonya sih harganya 290.000 untuk tes rapid test di bandara. Rapid test tetap ya jangka waktunya cuma 3 hari dari hari sampaian rapid test. Terus untuk yang nomor 4 tadi, kenapa kok ada surat bebas influenza? Surat bebas influenza ini hanya untuk daerah yang tidak punya tempat untuk rapid test. Jadi misal ini dari mana ya? Kayak kemarin ada yang bilang, "Pak, Mas, tempat saya nggak ada rapid test, adanya PCR." Bisa? Iya, Lumajang kalau nggak salah. Lumajang nggak ada rapid test. Tak jawab bisa pakai PCR. Kalaupun nggak ada PCR, bisa kok pakai surat influenza. Tapi kalau dari Bandara Juanda pasti dari lingkup Jawa Timur dan di bandara juga menyediakan, pasti nanti diminta untuk ke tempat rapid test ya, tendanya rapid test. Terus kemudian untuk nomor 5 ya, unduh dan aktifkan aplikasi Peduli Lindungi. Nanti yang ini habis ini ada videonya. Ini ada videonya gimana cara download dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi
menggunakan Android ya. Oke, nanti saya masukkan ke video ini. Yang paling penting adalah download aplikasi Peduli Lindungi. Peduli Lindungi kita update dulu. Kalau yang belum install silahkan diinstal, kalau yang belum update silahkan diupdate. Nah, oke, sudah, kita buka, kita masuk ke halaman Peduli Lindungi. Dia menggunakan Bluetooth ya, nanti Bluetoothnya akan diaktifkan untuk mengetahui area sekitar teman-teman. Oke, notifikasi zona merah dan keramaian. Oke, tulisan kesehatan juga ada. Oke, terima kasih ya, Perinus nomornya 08. Oke, otomatis. Oke, sudah masuk. Oke, syarat-syarat kita lanjut aja ke Bluetooth. Oke, izinkan Bluetooth. Oke, aktif. Oke, menuju beranda ya, mencari lokasi. Jadi nah, di sini ada kelihatan saya di zona merah. Fungsinya di sini nanti ketika teman-teman ada di area misalkan di bandara, setelah teman-teman ada tes rapid nanti bisa diinputkan di sini. Terus kemudian jika di sekitar bandara nanti akan tahu di sekitar teman-teman itu ada berapa orang yang pengguna aplikasi ini. Selain itu juga fungsinya ini nanti untuk di scan barcode. Di atas ini ada scan barcode ya. Nanti ketika teman-teman sampai di atau mau berangkat nanti akan ada bagiannya untuk scan barcode ya. Nah, yang berangkat maupun kedatang. Tapi kemungkinan yang paling besar itu ketika kedatangan. Nanti biar tahu teman-teman itu asalnya dari mana, terus kemudian termasuk di zona apa, dan cuman untuk pendataan. Fungsinya cuman data. Oke. Jadi fungsinya dari scan ini hanya untuk mengetahui dan data yang teman-teman miliki yang sudah teman-teman scan tadi di tempat tujuan itu akan terrecord selama 14 hari. Jadi ketika teman-teman dalam satu pesawat itu kemungkinan ada yang dalam 14 hari ke depan itu ada yang terkena atau PDP ya, itu nanti teman-teman akan dihubungi bahwa dalam satu penerbangan itu tadi ada yang terkena PDP. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan fasilitas untuk perlindungan diri mandiri ya. Apa sih namanya itu? Pokoknya bisa gitu. Di sini ada apa aja aplikasinya, ada tips. Nah, ini bisa kalian baca sendiri-sendiri ya. Pokoknya intinya fungsi dari ini itu ketika di penerbangan adalah untuk di scan ketika teman-teman itu nanti datang di bandara tujuan dan merecord kegiatan teman-teman selama 14 hari ke depan. Maksudnya merecord itu jika dalam satu saat itu tadi ada yang terkena atau kena COVID ya, PDP ya, itu nanti teman-teman bisa mengajukan untuk isolasi mandiri dan bakalan dihubungi. Itu aja untuk dari aplikasi Peduli Lindungi. Kita lanjut untuk pembahasan yang selanjutnya. Yang luar negeri. Oke, yang luar negeri silahkan teman-teman, terutama pekerja yang dari luar negeri, silahkan teman-teman tanyakan dulu ke agennya, agen yang bawa teman-teman yang ada di luar negeri untuk jadwalnya ya, atau ya biasanya kan antara bulan 7 atau bulan 8 kita masih belum tahu, soalnya untuk jadwal itu bukan kita yang handle, kita cuman bagian di depan ya, garda terdepan itu ada bagiannya sendiri untuk tahu tanggal berapa saja
penerbangan internasional. Yang penting teman-teman tetap, misalkan sudah beli tiket untuk bulan 7 atau bulan 8, itu buat patokan aja dulu. Nanti begitu bulan 7 atau bulan 8 kurang 1 minggu atau kurang 2 minggu, silahkan teman-teman tanyakan ke agennya jadi apa tidak gitu, atau bisa konfirmasi ke maskapainya. Biasanya bersedia kok, kalau maskapai internasional itu gampang sebenarnya, dia itu lebih gampang diajak komunikasi. Ya beda lah, kalau internasional itu pasti ya menghargai, satu orang pengguna jasa pasti dihargai, apalagi dari Hongkong, Taiwan pasti dihargai. Ya itu aja teman-teman, bagi yang masih pengen bertanya atau pengen tahu nomor teleponku, pakai IG aja ya, nanti tak DM lewat IG saya Akbar Yunus 10 @akbaryunus10 ya, Instagram saya, atau Facebook saya Riful Fikri Akbar Yunus, nanti tak masukkan di deskripsi. Terus yang belum subscribe gak usah wis, gak jaluk subscribe aku. Yang penting bisa bermanfaat lah bagi teman-teman. Yang penting bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan di kolom komentar. Kalau misalkan bermanfaat silahkan teman-teman share ke teman-teman yang lainnya. Kalaupun ada kesalahan itu murni dari saya, kalau ada kebenaran itu diambil Allah semata. Oke. Kayak Pak Haji. Oke, itu aja ya teman-teman. Sudah durasi, sudah lama ini, sudah 15 menit. Itu aja. Salam buat keluarga semua teman-teman, dan selamat sampai tujuan. Jika menggunakan pesawat, jangan lupa tetap berdoa, tetap gunakan masker, pastikan Anda sehat sebelum berangkat kemana-mana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.